Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bentuk soal UTBK 2021, yaitu untuk mata pelajaran fisika. Di sini diberikan ada sebuah ayunan bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah pesawat ruang angkasa. Panjang tali bandul 50 cm. Pada suatu saat, pesawat itu sedang meninggalkan permukaan bumi dengan lantai kabin berada di bawah. Jika frekuensi bandul matematis pada saat itu 3/pi, dan percepatan pesawat saat itu adalah 8 meter per second kuadrat, maka percepatan gravitasi bumi adalah Jadi ini masuk materi getaran ya. Ini masuk materi getaran harmonik ya. Harmonik sederhana atau biasa disingkat dengan istilah GHS ya. Ini disingkat biasanya istilah GHS. Jadi ini saya gambarkan dulu bentuk ayunan bandulnya. Karena di sini diberikan ada katanya bandul di dalam pesawat ya. Di sini ini ada masanya M. Kemudian ini panjangnya L. Ini ada titik setimbangnya. Jadi ini juga panjangnya L ya. Di sini ada sebenarnya sudut theta ya. Nah, nanti bandul ini akan bergerak secara otomatis ya. Nah, bergerak bolak-balik atau berosilasi. Sekarang kalau untuk menentukan berapakah periode atau frekuensi dari bandul ini sendiri, sebenarnya rumusannya itu harus diuraikan dulu ya. Ini harus kita uraikan dulu komponen gaya-gaya yang terjadi. Di sini kan ada komponen gaya berat ya. Gaya beratnya itu selalu arahnya menuju pusat bumi. Dan di sini ada komponen gaya berat juga. Komponen arah gaya berat terhadap sumbu Y. Kemudian ada komponen gaya berat terhadap sumbu X. Ini kalau kita uraikan, ya kita uraikan menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan, tapi kita ambil arah X-nya ya. Karena dia bergerak, simpangannya itu bergerak sana, simpangannya arah X. Sama dengan M kali A. Sekarang perhatikan bahwa ternyata getarannya ini kalau dia bergerak naik itu arah X-nya selalu melawan gaya gravitasi. Berarti nanti sigma Fx-nya itu sama dengan negatif mg kali dengan sin theta. Nah, itu dikali dengan sin theta. Jadi Fx-nya itu sama dengan sin theta ya. Maksudnya pada arah X-nya itu untuk gaya gravitasinya sama dengan mg sin theta. Nah, tanda negatifnya dia melawan arah gerakan selalunya itu. Nah, sehingga di sini nanti ini sama dengan M kali A. Nah, ini kita bisa coret kan, hasilnya coret. Kita coret, berarti kita dapatkan nilai dari A itu sama dengan negatif G kali dengan sin theta. Ini kita sudah dapatkan. Berikutnya setelah itu, pada kasus bandul ini untuk ya, ada kasus tersendiri dia. Untuk nilai theta yang kecil ya, untuk theta yang kecil, sin theta itu ya, nilai dari sin theta setara dengan nilai dari tangen theta. Maka bisa dituliskan sin theta itu sama dengan X diper dengan L ya. Jadi X-nya itu panjang lintasannya yang dibentuk di sini. Itu adalah X per L. Untuk sin theta, nilai tetanya kecil. Maka persamaan di atas ini bisa kita ganti bentuknya menjadi negatif G dikali dengan X per L. Sehingga kita peroleh persamaan baru menjadi G per L, negatif G per L dikali dengan X. Inilah percepatan getarnya.
Dan ternyata ini penguraian rumusan ini sama dengan penguraian misalkan kalau kita gunakan pada konsep simpangannya. Nah, di persamaan simpangannya kan kita tahu bahwa persamaan simpangan itu Y sama dengan A sin omega T. Persamaan ini kalau kita turunkan, kita uraikan, misal kita mencari percepatan, berarti turunan pertama dari persamaan simpangannya. Ini kalau kita turunkan menjadi omega dikali dengan A. Kemudian dikali dengan cos omega T. Cos omega T itu dari mana? Ah, itu turunan dari sin ya, turunan pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dicari percepatan getarannya, kita turunkan lagi dari kecepatannya. Berarti kalau kita turunkan lagi omega T-nya, ini kita dapatkan omega kuadrat kali A. Turunan cos itu negatif sin. Jadi ini kali sin omega T. Nah, ini kita dapatkan bahwa percepatan getarnya itu sama dengan negatif omega kuadrat dikali dengan simpangannya itu sendiri. Persamaan ini ternyata memiliki kemiripan dengan persamaan yang ini. Nah, ini sama nilainya. Berarti bisa disimpulkan bahwa karena sama-sama negatif ini. Sorry, ini bukan X ya, masih tetap sin omega T. Di situ masih tetap sin omega T. Nah, kalau misalkan kita mau ubah pakai jadikan X atau simpangannya, itu bisa langsung kita ini langsung hapus menjadi kali Y ya. Simpangan adalah Y. Tetapi pada kasus soal ini simpangannya itu adalah saya gunakan X ya. Berarti di sini kan negatif omega kuadrat dikali dengan X. Nah, ini kan sama. Ini bentuknya sama dengan ini. Kita peroleh bentuknya sama. Otomatis bisa kita simpulkan bahwa ternyata omega kuadrat itu nilainya setara dengan G per L. Kemudian nilai dari omega itu kan sama dengan 2V dikali dengan frekuensi. Kemudian ini kita kuadratkan. Ini rumus 2PF ini kan itu didapatkan dari gerak melingkar ya. Nah, ini sama dengan G per L. Maka kita akan peroleh rumusan untuk menentukan percepatan gravitasi ya, percepatan graviti atau frekuensinya itu sama dengan ya. Sama dengan kita akan dapatkan over atau 1/2 pi diakarkan dengan G per L. Ini apabila sistemnya itu atau bandulnya itu berada pada sistem yang tidak bergerak atau dalam kondisi diam. Jadi sistem di sini sistemnya itu dalam kondisi diam. Lantas bagaimana kalau pada kasus sistemnya bergerak? Ya, kalau misalkan sistemnya bergerak, misalkan ya gerakan sistemnya itu terserah, bisa dia dalam lift, bisa juga dia dalam pesawat, dia bergerak misalkan vertikal ke atas dengan percepatan A. Maka persamaan ini akan menjadi bentuknya F sama dengan 1/2V akar dari G plus A dibagi dengan L. Ini kalau misalkan gerakannya adalah ke atas ya. Kenapa? Karena ada efek dari percepatan ya, percepatan sistem itu sendiri. Nah, ini akan kita gunakan. Jadi yang kita gunakan nanti pada saat sistemnya itu bergerak ya dengan percepatan A menuju ke atas atau meninggalkan permukaan bumi, maka nanti di sini persamaan jadi akar G tambah A dibagi L. Lantas bagaimana kalau misalkan gerakannya turun? Nah, kalau gerakannya turun seperti ini ya.
Maka itu dengan percepatan A, maka frekuensinya menjadi 1/2V akar dari, ya, kebalikan dari ini, G kurang A dibagi dengan L. Oke. Jadi akan kita gunakan persamaan yang itu. Ini akan kita gunakan persamaannya. Jadi kita akan gunakan persamaan ini. Oke. Sekarang kita kembali ke soalnya. Ternyata di soal ini adalah perbandingan dari frekuensinya. Nah, di sini dikatakan pesawat itu meninggalkan permukaan bumi dengan lantai kabin berada di bawah. Berarti pesawatnya bergerak ke atas dong dari permukaan bumi. Oke, berarti bisa kita tentukan. Nah, sekarang saya hapus dulu yang sebagian ini. Ini saya hapus. Sekarang kita akan menentukan. Kita gunakan persamaan yang mana? Ya, persamaan yang pertama, yang gerakannya ke atas. Berarti sama dengan F sama dengan 1/2V akar dari G plus A dibagi dengan L. Nah, sekarang kita masukkan, ya. Kita masukkan nilai dari frekuensinya. Frekuensinya kan 3/pi. Berarti di sini jadinya 3 dibagi V sama dengan 1/2V akar dari G plus dengan percepatannya dibagi dengan L-nya. L-nya itu 50 cm. Berarti 0,5. Oke. Nah, ini bisa kita coret nilai dari pi. Kita coret. 2-nya bisa kita kali silang. Berarti kita dapatkan di sini nanti 6 sama dengan akar G plus 8 diper dengan 0,5. Berikutnya kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Di sini juga kita kuadratkan. Nah, ini di ruas kiri kita peroleh nilainya adalah 36. Kita peroleh nilainya 36. Di ruas kanan itu nilai dari kuadratnya hilang, ya, atau sudah habis karena dikuadratkan akarnya. Berarti sisa G plus 8 dibagi dengan 0,5. Nah, ini kita kali silang. 0,5 dikali 36 itu hasilnya adalah 18. Ini berarti G plus 8. Yang dicari apa? G. Berarti nilai G itu sama dengan 18 dikurang 8. Nilainya adalah 10. 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi, kita peroleh nilai dari percepatan gravitasi bumi saat itu adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Ini nanti di opsinya bisa berubah, ya, karena ini opsinya saya tidak tahu, jadi saya bikin saja opsinya. Yang jelasnya soalnya ada soal seperti ini. Oke, jadi soalnya kayak gitu. Nah, nanti bisa jadi nanti di soal itu tidak diketahui frekuensi, tapi yang diketahui adalah periode. Nah, kalau periode berarti bentuk rumusannya jadi seperti ini. Kalau gerakannya ke atas, ya, maka periodenya itu menjadi 2V akar dari L G plus A. Kalau gerakannya turun, berarti periodenya itu sama dengan 2V sama dengan L per G kurang A. Nah, kenapa dapat rumusan seperti ini? Karena periode dan frekuensi itu berbanding terbalik, ya. Periode itu sama dengan 1/F. Nah, jadi didapatlah persamaan seperti itu bentuknya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, ya. Atau misalkan ada mau ditanyakan soal yang berhubungan dengan ini tetapi yang ditanyakan lainnya. Oke, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya coba untuk memberikan penjelasannya. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe karena itu gratis. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.